sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa melihat dan mendengar kisah-kisah narasumber yang hadir di sini. Sungguh, ini mengubah cara pandang saya tentang kesehatan. Coba bayangkan, ada orang yang masih berusia 20 tahunan, masih muda, tapi sudah mengalami gagal ginjal. Terkadang memang seperti nggak masuk akal. Tapi faktanya, semua ini bisa terjadi. Dan ada juga orang yang sudah lanjut usia, punya penyakit berat, tapi kesehatannya bisa membaik. Lalu kenapa Anda masih menunda untuk memulai hidup sehat? Apa harus jatuh sakit dulu, baru hati Anda tergerak? Jangan sampai penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Mari belajar dari narasumber kita hari ini. Usianya sudah 76 tahun. 76 tahun. Awalnya punya masalah di jantungnya, tapi kini tubuhnya sehat, bugar, dan bisa kembali beraktivitas. Mari mulai hidup sehat bersama. Go Healthy. Silakan dilanjut, Edwin Lau. Ya, terima kasih rekan saya Bueno ya. Benar sekali, saya setuju banget. Uang boleh bertambah, karir juga, tapi jangan lupakan kesehatan. Karena sekali kesehatan itu hilang, maka mungkin hidup Anda berakhir saat itu juga. Pemirsa, hari ini di Go Healthy begitu banyak solusi dan juga motivasi untuk bisa hidup lebih sehat. Tentunya, hari ini bersama teman-teman saya, para praktisi kesehatan. Ada Mbak Rita, Mas Yohanes, dan juga narasumber kami yang sudah menggunakan teknologi laser sehingga kondisinya, kesehatannya menjadi lebih bugar. Tidak berhenti di usia pensiun, dia tetap melakukan pola hidup sehat. Bapak Bambang Setiawan datang di sini akan cerita banyak bagaimana cara menjalankan pola hidup sehat sampai usia pensiun. Sebelum itu, mari kita saksikan info sehat berikut ini. Ya pemirsa, hari ini info sehatnya menarik mengenai berat badan, yaitu bahaya turun berat badan secara drastis pada lansia atau sarkopenia. Nah Mbak Rita, membangun otot aja susah, tapi ternyata kehilangan otot itu ternyata begitu gampang. Ya, betul sekali Mas Edwin. Jadi kita memahami pemirsa bahwa penurunan berat badan pada lansia yang kegemukan tentu memang menguntungkan karena bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darahnya. Tetapi penurunan berat badan yang dilakukan secara drastis atau ekstrim ini justru akan mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darahnya. Nah, pahami dulu yang dimaksud dengan penurunan berat badan secara ekstrim ataupun drastis itu adalah ketika penurunan berat badan itu melebihi dari kapasitas kemampuan tubuh beradaptasi dengan kondisi sehat. Indikatornya adalah ketika turunnya berat badan itu setiap minggunya melebihi 1 kilogram dan itu disertai dengan gangguan-gangguan klinis seperti misalnya ada lemas, kemudian rambut rontok atau moodnya menjadi swing atau moodnya berubah-berubah. Nah, ini tentu tidak boleh dilakukan karena kalau ini sudah terjadi berarti penurunan berat badan yang terjadi itu tidak semata-mata karena kehilangan lemak, tapi disertai juga oleh komponen non-lemaknya. Jadi massa ototnya ikutan turun, massa tulangnya, massa mineralnya, dan juga massa protein dan massa airnya. Dan kita paham betul bahwa otot bagi seorang lansia itu penting sekali keberadaannya. Karena otot inilah yang punya peran untuk memetabolisme gula di dalam darah untuk bisa dijadikan energi sehingga tidak terjadi lonjakan kadar gula darah yang justru berbahaya untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah.
Ya, jadi pemirsa, turunkan berat badan itu memang harus untuk mencapai berat badan normal dan kesehatan jantung. Tapi tidak boleh dilakukan secara drastis, yang boleh adalah penurunan berat badan sehat. Penurunan berat badan sehat adalah penurunan berat badan yang tetap mempertahankan massa ototnya tetap normal, mencegah terjadinya sarkopenia, dan mencegah komplikasi serta kematian karena penyakit jantung. Terima kasih Mbak Rita. Jadi pemirsa, hari ini kita angkat tema mengenai tadi penurunan berat badan dengan cepat karena narasumber kita hari ini Bapak Bambang Setiawan pernah mengalami itu dari 80 kg turun menjadi sekitar 50-an kilogram, begitu cepat. Sehingga mungkin tadi ototnya menjadi hilang dan dampaknya begitu banyak. Hari ini kita akan banyak ngobrol dengan Bapak Bambang. Tentunya beliau mengalami banyak masalah kesehatan dulunya, tensi tinggi, pradiabetes, dan begitu banyak masalah kesehatan lainnya. Tentu saja ada teknologi laser yang sudah dipakainya yang akan banyak dia ceritakan dan juga bagi kepada Anda semua. Mari kita sambut. Bapak Bambang, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Pak. Selamat datang, selamat Luar sehat. biasa, terima kasih Bapak Bambang. Seorang mantan dosen? Profesi saya itu ASN sebetulnya. ASN. Ya, Oke. hanya di dalam beberapa waktunya juga pernah mengajar juga. I see. Jadi profesi utamanya adalah ASN. Oke, baik Pak. Kalau begitu saat ini kesibukannya apa nih? Karena setelah pensiun nih Pak. Setelah pensiun saya masih ada kesibukan di beberapa BUMN. Berbagi wawasan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman luar yang biasa. bisa kami sampaikan dengan niatan baik tentu saja ya. Kemudian juga ya olahraga ringan Pak. Kalau boleh diceritakan Pak, dulunya sebelum menggunakan teknologi laser nih Pak, ada masalah kesehatan apa Pak? Ya memang selama saya masih aktif khususnya dan juga setelah pensiun, itu saya kurang bisa membaca kemauan tubuh. Ya artinya kalaupun toh ada keluhan, maka segera berobat, minum obat, selesai. Tetapi sebenarnya itu tidak cukup. Saya sadari setelah saya pasang ring ternyata dari renungan yang saya lakukan bahwa obat-obatan itu hanya sebagai penurun sementara. Tunggu sebentar Pak Bambang, berarti masalah kesehatannya adalah masalah gangguan jantung? Bahkan waktu itu tidak terasa, saya tidak merasakan ada gangguan jantung. Memang orang tua saya pernah kena serangan jantung ya. Jadi waktu Pak Bambang itu dinyatakan untuk dilakukan pemasangan ring, itu ada keluhan apa Pak yang menyebabkan kondisi itu harus segera dilakukan Iya. pemasangan ring Pak? Memang sering rasa nyeri. Nyeri, Ya. nyeri dada ya Pak Nyeri ya? dada sering ya, tadi secara berkala, tidak terus-menerus. Cuma saya sikapi ya, barangkali minum obat atau apa ya, itu hilang. Ya. Tetapi pada saat kejadian itu, suatu pagi hari saya mau berangkat beraktivitas di BUMN, kok di jalan terasa nyeri. Nyeri, kok nggak hilang-hilang. Yang biasanya sering hilang, mudah hilang, ini kok lama nggak hilang. Akhirnya saya pamit, sampai kantor saya pamit, akhirnya saya langsung pulang. Kemudian disarankan oleh anak saya untuk ke rumah sakit. Di sana didiagnose, ternyata harus pasang ring. Waktu itu. Jadi waktu usia berapa Pak Bapak pasang ring Pak? Usia 69, 69. ya, tahun 2019. Ya. Dan sebelumnya berat badannya Bapak itu berlebih ya? Iya, jadi saya tuh berat badan pernah sampai 80 kilo. Oke. Tetapi juga normalnya tuh sekitar 78. Bisa kurang dari 78, lebih dari 78, itu sampai setelah saya pensiun. Dengan tinggi badan? Dengan badan 162. Oh, berarti Bapak waktu itu masuk kategori obesitas ya? Ya, jadi tidak nyaman. Iya, Ya. iya. Nah tensinya Pak, paling tinggi berapa Pak dulu Pak? Sempat 190. Oh, itu tinggi banget Pak. Sempat Ya. itu sudah ngeliang saya. Kolesterol Sempat tinggi juga. berapa Pak? 200, Normalnya di bawah 200. Lebih pernah Berarti lebih juga. dari Ya, 200. cuman nggak signifikan juga. Oke. Kemudian gula darah Pak? Gula darahnya juga begitu, sempat tinggi juga. Tapi Pak, kapan nih Bapak mencetuskan saya mau pakai laser Pak? Tahu dari mana dan kapan waktunya? Iya. Pada saat kami awal melakukan diet secara terprogram itu, saya juga lihat TV juga, teknologi laser ya. Barangkali ini sesuai dengan kebutuhan tubuh saya. Saya ambil waktu itu satu. Jadi yang tadinya kita selama 2,5 tahun itu banyak keluhan setelah pasang ring itu, baru minum obat-obatan itu, kemudian pada saat saya menurunkan berat badan itu saya pakai teknologi laser, ini terasakan bedanya. Ya seperti misalnya tensi yang tadinya melonjak-lonjak, tidak stabil,
kemudian gula darah, itu mulai normal karena saya pantau itu. Jadi gula darah ini hasil pengecekan saya adalah 124. Oke, normal Pak ya, bagus Pak, bagus. Asam urat hasilnya adalah 4,3. Wow. Bagus. Lanjut Pak. Apalagi? Kemudian kolesterol yang normalnya adalah kurang dari 200 mg, ternyata hasil pengecekan saya 167. Oke, bagus. Tensinya nih Pak, dulu 190, sekarang berapa Pak? Kalau tensinya normalnya 120/80, alhamdulillah saat ini 129,84. Oh, Wah, bagus. dari 190 dari angka kegawat daruratan 190 turun menjadi 129. Iya. Nah, karena salah satu upaya yang dilakukan Pak Bambang dengan menggunakan teknologi laser, pemirsa. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini dengan menggunakan teknologi laser, lasernya akan menyinari dua pembuluh darah, ada radialis dan ulnaris, di mana ketika menyinari pembuluh darah ini akan menstimulasi produksi dari nitric oxide. Ketika nitric oxide meningkat di dalam pembuluh darah itu jadi lebih elastis, jadi lebih lebar dan aliran darahnya menjadi lebih lancar sehingga tekanan darahnya terkendali. Itu manfaat yang Pak Bambang rasakan. Kemudian teknologi laser juga akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Yang mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Jadi ayo pemirsa, ikuti langkah yang dilakukan Pak Bambang dengan menggunakan teknologi laser sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika teknologi laser ini digunakan secara rutin 2 kali sehari, maka teknologi laser ini akan bisa mengubah atau membawa gula menjadi sumber energi di mitokondria. Di situ diubah menjadi energi sehingga Pak Bambang pun mempunyai stamina dan kemudian kadar gula darahnya menjadi terkontrol. Dan kemudian juga tadi kita sama-sama mendengarkan Pak Bambang berhasil menurunkan berat badan secara bertahap sampai pada angka normal tanpa harus merasakan lemes dan kelelahan. Itu juga dampak dari karena teknologi laser bisa mengubah gula menjadi energi, maka saat Pak Bambang diet pun Pak Bambang tetap memiliki energi untuk melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian kita juga pahami usia Pak Bambang bukan usia muda lagi, usianya sudah 76 tahun, usia lansia. Maka pada saat itu banyak hormon di tubuh Pak Bambang yang sudah menurun bahkan berhenti diproduksi. Nah, teknologi laser ini juga bisa mengoptimalkan produksi hormon, yaitu hormon serotonin dan juga hormon melatonin. Kalau hormon serotonin ini yang diproduksi di pagi dan siang hari, maka dia akan berperan bisa meningkatkan produktivitas seseorang. Seseorang akan menjadi berenergi sepanjang hari. Kalau melatonin itu adalah untuk bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Jadi rutin menggunakan itu, maka ketika tidurnya bisa mencapai deep sleep, maka akan sehatlah proses metabolismenya, pengaturan hormonnya, dan juga proses-proses pertumbuhan atau hormon pertumbuhan diproduksi dengan baik untuk pemulihan tubuhnya. Jadi pemirsa, ayo jangan tunda lagi, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau sudah mengalami perubahan-perubahan metabolisme dan juga untuk proses pencegahan bagi usia berapapun, usia muda, usia lansia, ayo lakukan perubahan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk mendapatkan kualitas darah yang baik. Karena kualitas darah lah yang menentukan kualitas hidup Anda. Baik, terima kasih Mbak Rita, terima kasih juga Mas Yohanes. Dan pemirsa, kalau Anda mendengarkan kami hari ini, ada baiknya kita take action. Equilaser ini yang saya pakai setiap hari sebagai pencegahan, karena saya juga nggak mau sakit. Dan yang saya rasakan adalah kesehatan dan kebugaran saya meningkat. Nah, Equilaser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya, kita mencegah dan juga mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan Equilaser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda. Dan nikmati juga nih fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Tuh pemirsa, Gogomall sudah memberikan fasilitas cicilan untuk mempermudah Anda untuk segera mendapatkan Equilaser.
Anda juga bisa mendapatkan equalizer secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation dari Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Ingat ya, layanan tadi hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Nah, Gogomall juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi, harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Nah, pemirsa, segera gunakan equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, mengenai solusi sehat hari ini, mengenai treadmill test. Ternyata akurasinya jauh lebih tinggi untuk memantau kesehatan jantung kita. Silakan Mas Yohanes. Ya, jadi pemirsa di rumah, salah satu pemeriksaan jantung yang dapat Anda lakukan yaitu dengan pemeriksaan treadmill atau stress test. Di mana pemeriksaan treadmill ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan ketika Anda diberikan beban untuk latihan. Nah, pada saat melakukan treadmill test, Anda akan melakukan gerakan-gerakan seperti jalan atau lari ringan, kemudian dilakukan rekaman jantung pada saat itu. Kondisi ini menggambarkan adalah kerja jantung pada saat diberikan beban. Nah, di sini dapat dilihat ketika Anda punya sumbatan pada pembuluh darah jantung, maka akan terlihat pada grafik rekam jantung tersebut. Tetapi ada beberapa persiapan yang dapat Anda lakukan sebelum melakukan treadmill test. Yang pertama adalah 1-2 jam sebelum pemeriksaan Anda dilarang makan atau konsumsi makanan yang berat. Kemudian jangan minum kopi atau kafein 24 jam sebelum pemeriksaan treadmill test. Dan yang terakhir, gunakan pakaian yang longgar, leluasa Anda untuk bergerak. Tetapi perlu diingat pemirsa, hasil pemeriksaan dari treadmill test ini merupakan gambaran ketika jantung Anda diberikan beban. Nah, oleh karena itu, ketika Anda punya gangguan pada pembuluh darah jantung atau kerja jantung, ayo mulai dari sekarang lakukan pola hidup sehat. Pola makannya, kemudian istirahatnya harus cukup dan berkualitas, olahraganya harus tetap dilakukan, stresnya harus tetap dikendalikan, dan tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru Anda. Ya, terima kasih ya Mas Yohanes tadi solusi sehatnya. Jadi memang masuk akal sih. Karena Pak Bambang juga mengalami waktu jalan kaki itu terasa berat ya Pak ya? Iya. Seperti apa sensasi rasanya Pak kalau mengalami gangguan jantung, jalan atau naik tangga gitu? Ya, ada terasa ada beban ya. Detak jantung itu meningkat. Kemudian kadang-kadang terasa tidak nyaman ya.
kadang-kadang juga kalau berlebihan bisa sesak juga. Kemudian dengan terbantu dengan teknologi laser, ya alhamdulillah bisa cepat. Yang tadinya mungkin tanpa itu mungkin berlama-lama dampaknya, tapi dengan menggunakan teknologi ini rasanya kok cepat. Ya. Sehingga apa yang saya alami sekarang ini dengan kondisi indikator kesehatan tadi sudah relatif normal, mudah-mudahan bisa terus terjaga. Amin, Pak. Dan ke depan juga saya akan coba tetap menggunakan yang selama ini kadang-kadang, nanti insya Allah saya akan berusaha untuk harus lebih rutin. Komentar nih dari anggota keluarga mungkin, anak-anak, mungkin teman-teman yang sejawat mengenai kondisi Bapak, yang tadinya kan pasti mereka tahu nih Pak, Pak Bambang punya masalah jantung, tapi sekarang kok lebih segar, daya pikirnya meningkat, komentar mereka apa Pak? Ya banyak pihak, bukan saya mau ujub atau riak ya, tapi banyak pihak yang menilai saya katanya awet muda. Ya setuju sih, setuju. GR ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terwujud, dan mudah-mudahan saya bisa diberikan panjang umur, bisa tetap mengayomi anak cucu ke depan. Wah, mantap Pak. Kalau begitu Pak, sebagai penutup mungkin pesan dari Bapak, saya tanya satu hal Pak. Pakai laser ini, teknologi laser ini baiknya sudah lansia, apa sejak masa muda? Ya kalau dari manfaatnya tidak harus menunggu lansia. Ya dari awal memang kalau badan merasa tidak nyaman ya harusnya diatasi. Salah satunya tadi untuk melancar darah, peredaran darah, kebekuan darah barangkali bisa menggunakan teknologi laser. Baik. Kita berharap demikian. Dan itu saya rasakan juga. Baik. Ya. Nah, pemirsa saya ingin sampaikan tentang satu ekstensi atau satu kesatuan dengan alat laser tadi, itu adalah intranasal. Nah, teknologi laser yang digunakan di intranasal atau di hidung mempunyai peran untuk menstimulasi pembuluh darah yang ada di sekitar rongga hidung dan juga di otak. Di belakang itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil yang terhubung ke otak. Maka ketika pembuluh darah itu rutin distimulasi atau dirangsang, begitu maka akan terjadilah peningkatan aliran darah ke otak. Kemudian pembuluh darah menjadi lebih lebar sehingga sirkulasi darah berjalan dengan baik ke otak. Manfaatnya apa? Pak Bambang sebelumnya punya daya ingat yang baik, maka makin bagus daya ingatnya. Karena dengan banyaknya aliran darah ke otak, maka memori itu juga akan meningkat dan juga mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah demensia, mencegah vertigo, sakit kepala, migrain, juga mencegah sinusitis. Dan kemudian mengoptimalkan darah berada di wajah sehingga wajah terlihat segar, dan kita sudah sama-sama melihat Pak Bambang terlihat segar, dan juga aliran darah di telinga dan mata sehingga penglihatan baik, kemudian juga pendengaran menjadi baik. Jadi pemirsa, gunakanlah teknologi laser ini tidak menunggu lansia, tidak menunggu ada masalah, karena teknologi laser ini bekerja untuk membuat kesehatan meningkat, terutama kesehatan pembuluh darah. Kalau kesehatan pembuluh darah bagus, maka darah mengalir dengan baik, maka itu akan membuat seluruh sel-sel di dalam tubuh akan berfungsi dengan baik. Jadi akan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi jangan nunggu lagi, terus gunakan teknologi laser, jangan tunda-tunda, prioritaskan ini untuk kesehatan, karena kesehatan itu di atas segala-galanya. Selain itu, teknologi laser punya tambahan teknologi, yaitu teknologi NMES. Digunakannya pada otot. Pada lansia, hati-hati terjadi sarkopenia, penyusutan otot. Terjadi penyusutan otot, maka pergerakan tidak bisa maksimal. Ketika menggunakan NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, ini akan distimulasi ototnya, sehingga otot tetap aktif, otot tetap bergerak. Kenapa otot ini penting? Karena ketika otot ini bergerak, maka akan mengambil kolesterol, mengambil gula darah sebagai energinya. Sehingga gula darah dan kolesterol di dalam pembuluh darah akan terkendali dan otot tidak menciut. Jadi pemirsa di rumah, ayo prioritaskan kesehatan Anda dengan cara pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Mungkin ini waktunya bagi Bapak Bambang untuk memberikan satu ajakan kepada masyarakat untuk jangan tunggu lagi, segera gunakan yang namanya teknologi laser ini. Silakan Pak Bambang.
apa yang kami lakukan itu tidak terlepas daripada peran daripada teknologi laser juga. Artinya barangkali kalau tanpa itu pun juga bisa juga terjadi, cuman mungkin lambat, kemudian juga tidak sempurna dan sebagainya. Tapi alhamdulillah apa yang saya rasakan sekarang ini adalah berkat juga, antara lain berkat juga dari adanya teknologi laser. Sekali lagi kepada teman-teman yang berminat dan ingin mengikuti jejak saya, silahkan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dicerna dan bisa dilaksanakan. Dan jangan lupa tentu saja menggunakan teknologi laser seperti yang saya lakukan selama ini. Saya kira terima kasih. Wah, luar biasa Bapak Bambang Setiawan. Terima kasih banyak Pak. Sudah datang di sini jadi seorang teladan. Jadi seorang contoh untuk kita semua dan semoga Bapak diberikan panjang umur oleh Tuhan. Diberikan berkat yang melimpah, apapun yang Bapak lakukan semuanya berhasil. Salam untuk keluarga besar. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Rita. Terima kasih juga Mas Yohanes. Segera gunakan EquiLaser dari Gogomall. Pelayanan Gogomall berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir lebih dari 10 tahun lamanya. Pemesanan EquiLaser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda dan juga nikmati fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Tuh pemirsa, Gogomall memberikan Anda fasilitas cicilan untuk mempermudah dan segera mendapatkan EquiLaser. Customer Relation dari Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Ingat ya, fasilitas tadi hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Gogomall juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Mari pemirsa segera gunakan EquiLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AkuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.